Halo anak-anak kelas 8. Oke, hari ini Bapak mau mempresentasikan tentang tugas kalian yang untuk minggu depan. Nah, kita akan membahas tentang virtual laboratorium. Jadi nanti ada virtual laboratorium IPA. Nah, kita akan belajar tentang virtual laboratorium IPA. Nah, mungkin kita harus mengingat dulu ya. Sebelumnya kita telah tengah membahas tentang sistem ekskresi. Sebentar, Bapak share screen dulu ya. Oke. Nah, jadi untuk capaian pembelajaran kita nanti seperti ini anak-anak. Untuk sistem ekskresi sendiri merupakan sistem yang memiliki tugas untuk mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme tubuh. Nah, tujuannya untuk menjaga keseimbangan tubuh serta menghindari penumpukan zat yang berbahaya pada tubuh manusia. Nah, pastinya di sini anak-anak kelas 8 udah mengerti dong sistem ekskresi itu ada apa aja. Kemarin kan saat di kelas sudah mengenal ada ginjal, terus habis itu ada kulit, terus kemudian ada paru-paru, sama yang terakhir ada hati. Nah, jadi nanti kita ini akan mengenal kulit dulu. Jadi nanti kita mengenal kulit sama mengenal ginjal, yang dimana itu di virtual laboratorium akan kita bahas bagaimana praktikumnya seperti itu. Nah, kemarin untuk kulit itu berfungsi untuk mengeluarkan keringat yang mengandung sisa metabolisme pada tubuh manusia. Jadi, seluruh kulit yang ada di tubuh kita itu termasuk sistem ekskresi ya, anak-anak. Kemudian ada ginjal. Sistem organ selanjutnya adalah ginjal. Ini berfungsi untuk menyaring darah dan menghasilkan urin, menjaga keseimbangan air, garam, dan pH dalam tubuh. Nantinya kita akan berkenalan dengan ginjal yang ada di dalamnya. Kemarin kan sudah tahu untuk bagiannya seperti apa. Nah, nanti kalian analisis ya. Oke. Nah, sudah sampai sini. Nanti Bapak akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan atau mencari di web untuk virtual laboratoriumnya ada di pendidikan IPA FKIP UNS ya. Oke, pertama-tama kalian bisa cari di browser dan ketik Virtual Lab IPA FKIP UNS. Nah, kita klik yang paling atas, itu ada, kita klik saja. Nanti ada tampilan seperti ini dan banyak virtual lab yang ada di web FKIP UNS ini. Kita cari yang sistem ekskresi ya, anak-anak. Nah, kita ke bawah. Nah, kita cari untuk download. Bapak pilih yang bawah. Nah, nanti Bapak download. Karena sudah Bapak download, nanti kita tinggal play untuk mainkan virtual lab-nya. Oke, kita langsung saja untuk kita transisi ke virtual laboratoriumnya. Anak-anak, seperti ini tampilan dari virtual laboratorium yang akan kita lakukan. Nah, ini dari IPA FKIP UNS ya. Jadi dari virtual laboratorium ini kita bisa gunakan untuk mengenal bagaimana itu sistem ekskresi. Sambil membuka virtual laboratorium, kalian jangan lupa membuka LKPD yang sudah Bapak bagi ya kemarin minggu lalu. Nah, di sini itu untuk pedoman kita melaksanakan praktikum melalui virtual laboratorium ini. Nah, kita coba mulai ya. Tentunya pertama-tama kalian harus mengingat untuk materi sistem ekskresi pada manusia, yaitu ada struktur dan fungsi sistem ekskresi, ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Dan untuk gangguan penyakit sistem ekskresinya itu ada gangguan pada ginjal, kulit, paru-paru, dan juga ada gangguan pada hati. Selanjutnya kita ke petunjuk praktikum. Nah, anak-anak bisa diperhatikan untuk petunjuk praktikumnya. Ini hanya berlaku di virtual lab yang ekskresi ya. Selanjutnya kita ke praktikum. Nah, untuk praktikum yang ada di virtual laboratorium ini ada 4. Namun kita akan melakukan 3 saja. Untuk yang pertama ada mekanisme pembentukan urin, terus uji kandungan urin,
Dan yang ketiga, mekanisme pengeluaran keringat. Praktikum pertama, mekanisme pembentukan urin. Nah, di sini ada animasi tuh. Kira-kira anaknya kenapa? Bisa dilihat kalau ada anak di depan AC dan dia lagi kebelet buang air kecil karena kedinginan. Dari kegiatan anak tadi, kalian bisa merumuskan masalah terlebih dahulu dan juga bikin hipotesisnya dari yang sudah kita lihat. Setelah kalian bikin rumusan masalah, kemudian bikin hipotesis, terus habis itu kita akan membuktikan hipotesis kalian melalui praktikum. Kita mulai ya. Nah, di sini bisa kalian lihat kalau ada gambar ginjal. Nah, ginjal itu kalau kita zoom itu ada bagiannya, ada struktur untuk pembentukan urinnya. Bisa dilihat itu adalah darah yang disaring di ginjal, ya. Nah, itu ada bagian-bagian itu yang tersaring. Diperhatikan dulu hingga sampai terakhir ya. Nah, nanti di akhir itu menjadi urin. Yang kuning keluar itu merupakan urin. Nah, tugas kalian adalah menyebutkan nama bagiannya dan jelaskan proses yang terjadi beserta zat yang dihasilkan. Jadi ada 3 kan? Ada 3 prosesnya, ada 3 tahapan. Itu kalian jelaskan ya dan sebutkan namanya apa. Kerjakan di LKPD ya. Setelah ditulis di LKPD, kalian bisa buat kesimpulannya seperti apa. Praktikum kedua, kita akan mencoba tentang uji kandungan urin sekarang. Nah, di sini kita lihat ada 2 sampel urin. Yang pertama sampel A dan sampel B. Yang sampel A itu baunya biasa, sedangkan sampel B itu baunya bau sekali. Kira-kira apa ya perbedaannya? Nah, itu sebelumnya kita harus merumuskan permasalahan dulu, kemudian membuat hipotesis dan juga nanti kita akan membuktikan hipotesisnya melalui praktikum yang akan kita lakukan. Kalau sudah semua, kita bisa mulai praktikumnya ya. Kali ini kita akan uji kandungan glukosa pada urin. Pertama-tama kita tata terlebih dahulu untuk alat dan bahannya. Di sini ada Benedict, kemudian ada penjepit 2 ya penjepitnya. Kemudian ada sampel A untuk urinnya dan sampel B untuk urinnya. Lalu ada bunsen, ada pipet tetes, dan juga ada korek api. Setelah ditata kita lanjut. Nah, tadi untuk sampel A kita perlu untuk meneteskan 5 tetes Benedict dan sampel B juga 5 tetes Benedict. Setelah itu kita nyalakan bunsen. Nah, setelah nyala kita ke sampel A dulu. Kita bakar kurang lebih ya sampai berubah warna. Setelah berubah warna kita geser untuk sampel A. Kita lanjutkan ke sampel B. Untuk sampel B kita panaskan lagi hingga berubah warna dulu. Ternyata didapati kalau sampel A itu berwarna oranye dan kalau untuk sampel B berwarna ungu. Kira-kira kenapa ya? Nah, itu kalian harus menganalisis. Setelah menganalisis, kalian coba bikin kesimpulannya ya. Praktikum 3, mekanisme pengeluaran keringat. Pada praktikum kali ini kalian bisa lihat nih ada animasi. Yang pertama ada anak yang berlari dan juga yang kedua ada anak yang berjalan. Namun sama-sama berkeringat. Kira-kira kenapa ya aktivitasnya berbeda tapi tetap mengeluarkan keringat? Nah, itu mekanisme bagaimana? Sama seperti praktikum sebelumnya, anak-anak harus merumuskan masalahnya terlebih dahulu, menyusun hipotesis, dan juga nanti kita akan membuktikan melalui praktikum virtual laboratorium ini. Kita mulai ya. Nah, ternyata ketika tubuh terkena sinar matahari, itu aliran darah yang lancar menuju ke otak dan
ditangkap oleh hipotalamus, dan hipotalamus tadi memproduksi enzim bradikinin. Nah, enzim bradikinin itu yang memproduksi keringat yang nantinya keluar ke luar kulit, bagian kulit, sehingga kita dapat berkeringat. Sekarang coba simpulkan dari peristiwa tadi bagaimana kita bisa berkeringat. Oke, tadi kita sudah coba untuk virtual lab-nya. Bagaimana? Seru bukan? Nah, karena seru, anak-anak bisa coba untuk virtual lab lainnya di website Laboratorium Virtual IPA FKIP UNS. Nah, nanti bisa dicari dan dicoba. Di sana ada banyak, ada dari fisika, kimia, biologi, dan bisa dieksplor lagi untuk menggunakan virtual laboratorium. Semoga tadi ilmunya bermanfaat ya. Dan lain kali kita ketemu di kelas, nanti kita bahas untuk LKPD-nya. Jangan lupa dilengkapi dari rumah. Dan nanti yang nilainya paling bagus nanti Bapak kasih reward. Terima kasih.